Baik, saya sampaikan dulu eh, narasumber kita ini sekarang. Mungkin saya akan membacakan profil beliau. Nama Pak Budi Budiman Wahyu, STMT. Lahir di Bandung, alamat di Jalan Kembar, Bandung. Jabatan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda. Unit kerjanya di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Barat. Mungkin beberapa pengalaman yang beliau sudah embani dari mulai kasih dulu di RR ya, dulu di rehab rekon, udah di kedaruratan juga. Jadi untuk siklus di kebencanaan di BPBD beliau sudah menempati jabatan-jabatan yang dari pra pada saat sampai paskanya. Ini sudah lengkap mungkin, insya Allah. Baik, tidak berlama-lama lagi, mungkin paparan yang akan disampaikan oleh Pak Budi yaitu tentang konsep ketangguhan rumah ibadah dan rencana aksi. Jadi apa yang rencana aksi? Baik, kita sambut mungkin Pak Budi, silakan Pak Budi. Waktu sampai jam 9 nanti di akhir Ya, kita boleh. tanya jawab atau diskusi ya kita. Ya, boleh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sony. Selamat malam Bapak dan Ibu. Sampurasun. Baik, kita masih semangat ya Bapak dan Ibu. Kalau tadi mendengar dari awal, saya sampai akhir tadi Pak Edwin, bahannya habis semua Pak. Jadi apa yang disampaikan itu semuanya sudah, tadinya saya pikir saya bikin, ternyata pas dibaca, oh habis nih bahan-bahan saya. Jadi sebenarnya nanti kita tinggal sisanya, tapi mudah-mudahan ada ininya, ada apa ya, ada ilmunya yang bisa dibawa. Tapi saya memang tadi akhirnya memasukkan apa yang bapak-bapak tanyakan gitu Pak. Nah karena saya lihat di sini memang dari berbagai gereja di seluruh Provinsi Jawa Barat, yang notabene berbeda-beda ancaman bencananya gitu ya. Jadi tidak hanya gempa, apa yang tadi ditanyakan, tidak hanya megatrust, tidak hanya tsunami dan sebagainya, tapi juga nanti saya akan memasukkan, Bapak dan Ibu tinggal hanya membaca, nanti akan dimasukkan berbagai bencana yang saya, makanya paparan saya hampir 100 kalau nggak salah. Tapi nanti sisanya dibaca saja. Ya lanjut. Ini profil saya sudah dibacakan. Ya lanjut saja. Nah Bapak dan Ibu, kalau kita baca keyword bencana Bapak dan Ibu ya, seperti tadi mungkin sudah dibacakan oleh beberapa narasumber. Saya tanya ke Bapak, bencana, gempa bumi bencana bukan? Ya, tahu ya, udah tahu ya. Nah, keywordnya ini Pak. Jadi Bapak bacanya ini, jadi ada kejadian peristiwa. Peristiwa itu peristiwa dan rangkaian peristiwa ya. Karena kalau gempa Pak, gempa itu kalau terjadi itu cuman dibacanya satu kali bahwa itu gempa. Nah, rangkaian peristiwanya itu ada gempa susulan. Tapi itu dibacanya cuma satu kali kejadian bencana. Makanya gempa di Jawa Barat itu cuma kejadiannya cuma sedikit. Misalnya gempa Cianjur, itu kejadiannya cuma dibaca sekali. Tapi susulannya ada 300 kali juga dibacanya sekali. Hanya kejadiannya, itu gempa Pak. Tapi kalau misalnya kejadiannya banjir. Banjir, pas kejadian banjir di awal itu sekali. Kalau dia banjirnya lama, tetap itu rangkaian peristiwa. Tapi dibacanya sekali gitu ya. Nah itu kejadian. Nah yang mengganggu kehidupan dan penghidupan. Jadi kalau bisa dikatakan bencana kalau sudah mengganggu kehidupan dan penghidupan. Kalau belum mengganggu kehidupan penghidupan, meskipun banjirnya misalnya 50 cm, 100 cm, itu belum mengganggu kehidupan, tidak ada korban, tidak ada ekonomi yang tertunda dan sebagainya, itu belum dikatakan bencana. Karena ancaman di kita sudah ada 14 dan itu terjadi di sekitaran tahun ini itu hampir semuanya ada Pak gitu ya. Nah itu clue-nya korban jiwa, harta benda, lingkungan, dan ketidakmampuan. Nah ini yang terakhir Pak, ketidakmampuan untuk mengatasi dan membutuhkan bantuan itu adalah keyword terakhirnya. Lanjut.
Bencana dalam penanganan holistik itu menekankan ancaman, threat, kerentanan, vulnerability, dan serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, bencana itu ancamannya kalau ketemu kerentanan, Pak. Kerentanan itu apa, Pak? Ada yang sudah disebutkan nggak tadi? Ya, kalau ancaman ketemu kerentanan itu terjadi bencana. Nah, yang dikatakan kerentanan itu apa, Pak? Ada yang tahu nggak, Pak? Saya berdiri ya, Pak ya, izin. Kadang nggak enak kalau paparan duduk. Nah, kalau ancaman ketemu kerentanan, itu pasti terjadi bencana. Yang paling, tadi keywordnya apa? Ada gangguan kehidupan dan penghidupan. Gangguan kehidupan itu apa? Ya, kematian. Berarti berhubungan sama nyawa manusia. Jadi kerentanan di sini apa? Yang paling besar. Nyawa manusia. Nyawa manusia itu berhubungan dengan? Bukan. Dengan apa? Apa, Pak? Supaya tahu. Kerentanan itu apa ketahuan? Bencana itu kalau ancamannya ketemu kerentanan. Kalau tidak ketemu kerentanan tidak akan jadi bencana, Pak. Yang paling berpengaruh terhadap bencana, kerentanan itu apa? Penduduk, Pak. Begitu jumlah penduduk kita bertambah, dalam suatu lingkungan yang tidak bertambah, itu pasti akan ketemu kerentanan. Kalau rumah kita dihuni oleh kita suami sama istri yang baru nih, rumahnya tipe 36 misalnya. Begitu ada anak satu, rumahnya tetap 36. Begitu anaknya 2, tetap 36. Berarti tidak berubah. Kerentanannya akan semakin besar kalau ada apa-apa. Betul nggak, Pak? Sama dengan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat luasnya 36.000 km persegi. Jumlah penduduknya berapa, ada yang tahu, Pak? 50 jutaan. Sementara di Sulawesi Tenggara dengan luas yang sama 35.000 km persegi, jumlah penduduknya 6 juta. Jadi di Jawa Barat 1 km persegi dihuni oleh sekitar 1.700 sekian orang. Tapi di Sulawesi Tenggara dihuninya cuma 75 orang. Berarti kerentanannya sangat besar. Betul nggak, Pak? Nah gitu. Itu dari sisi jumlah penduduk. Kedua dari sisi apa? Infrastruktur. Infrastruktur. Jadi infrastruktur di kita apakah sudah sesuai dengan kaidah kebencanaan? Berbasis kebencanaan enggak? Itu ya, Pak ya. Jadi misalnya dari sisi rumah, bangunan, apakah ditempatkan di lokasi yang punya bencana, ancaman bencana atau tidak? Ya. Bapak dan Ibu, lokasi pariwisata di kita itu pasti lokasinya di tempat yang sangat indah, ya Pak ya? Ya Pak ya, nggak mungkin kan lokasi pariwisata misalnya di mana? Di Bandung, di Cicadas, nggak mungkin ya Pak ya? Pasti di tempat yang indah, di Lembang, Pangalengan, Ciwidey. Katanya di Jawa Barat itu, Gunung Pasundan itu diciptakan pada lagi Tuhan tersenyum Pak. Makanya indah panoramanya. Lokasi pariwisata pasti ditempatkan di tempat yang indah, nggak mungkin di tempat yang tidak indah. Tapi di balik itu, lokasi pariwisata karena tempatnya indah, di lereng gunung, ya, di puncak dan sebagainya, pasti itu ancamannya pun tinggi. Ya Pak ya? Nah sehingga itu kerentanannya sangat besar. Kerentanan ketiga ada faktor sosial Pak. Sosial di sini ya karena jumlah penduduk kita banyak dan ragam penduduk kita juga banyak, itu akan menjadi kerentanan. Terakhir ada ekonomi Pak. Ekonomi kita tidak sama, tidak rata dan sebagainya. Jadi kalau Bapak berbicara tadi mungkin ada yang berbicara rumah harus aman gempa dengan struktur sekian-sekian. Kita sama enggak semuanya? Tidak mungkin sama. Betul enggak Pak? Ada mungkin yang berbicara misalnya
ngebangun rumah, mending ngebangun rumah, sementara perut kita tidak terisi dan sebagainya. Itu banyak hal-hal yang tidak bisa ini. Karena secara sosial, secara ekonomi, kalau misalnya kita bicara kemiskinan, pasti akan berlanjutnya dari miskin, tidak akses pendidikan tidak bisa, akses kesehatan tidak bisa, akan berbalik lagi menjadi miskin. Dan begitu bencana, semua itu termiskinkan Bapak dan Ibu. Ya. Makanya kita selalu mitigasi infrastruktur, rumah harus kuat dan sebagainya. Kenapa? Karena apapun yang diinvestasikan Bapak, contoh rumah, berapapun luas rumah yang akan diinvestasikan Bapak, dengan konstruksi yang tidak kuat, begitu kena bencana, diganti oleh pemerintah hanya 36 meter persegi Pak. Dengan luas tanah 60 meter persegi. Ya, itu rata dan itu kebijakan. Kata Bapak, saya nggak mau rumahnya lah dibangunin, saya mau uangnya 60 juta Pak. Gitu. Makanya investasi ini sangat penting, mitigasi ini sangat penting untuk investasi. Ya Pak ya, itu. Nah investasi yang paling besar adalah di infrastruktur, di rumah. Kalau kita mungkin, karena kita akan balik ke rumah. Begitu kita pergi, akan balik ke rumah, begitu balik ke rumah. Atau misalnya di infrastruktur di sekolah. Kejadian bencana di Cianjur itu karena jam sekolah banyak juga anak-anak di sekolah yang begitu anak-anak sekolah pas begitu terjadi bencana, yang mirisnya gurunya lari duluan. Karena apa? Ketidaktahuan. Ya, ini yang perlu kita tanamkan. Tadi mungkin Bu Sekban, Bu Kalak bilang bahwa apapun yang kita kerjakan misalnya di ya baik itu di beberapa tidak hanya kita di sini, itu ada beberapa kejadian yang misalnya di sekolah, ada yang sekolah yang ada tidurnya dan sebagainya, itu karena memang sebetulnya karena kerentanan. Itu yang paling utamanya. Ya, lanjut. Nah ini kesiapsiagaan itu adalah karena kita ingin zero victim, tidak ada korban jiwa. Makanya kita perlu mitigasi dengan literasi kebencanaan, penguatan infrastruktur, penataan ruang yang mengutamakan risiko bencana, dan peraturan kebijakan. Ya lanjut. Mitigasi bencana sudah ini dibahas. Ada mitigasi struktural, upaya meminimalkan bencana dilakukan melalui pembangunan berbagai fisik. Ya. Non struktural adalah semacam ini Pak. Non struktural itu semacam gini. Jadi penguatan peningkatan kapasitas dan sebagainya itu adalah mitigasi non struktural. Ya lanjut. Ya lanjut. Nah Bapak ini ada beberapa hal yang saya sampaikan supaya Bapak nanti bisa baca ya, karena ini mitigasi berbagai macam mitigasi kebencanaan. Tadi saya sampaikan bahwa karena lokasi Bapak ini beragam, ada yang banjir, ada yang ini, nanti ini bisa dibaca. Ya lanjut aja. Bagaimana mitigasinya? Mitigasi struktural kayak gini Pak, ya lanjut. Mitigasi non struktural, ini banjir seperti ini, ya lanjut. Ya lanjut. Bagaimana tindakannya, apa yang harus disiapkan. Nah ini setelah banjir terjadi bagaimana ini, nanti kita baca aja, ya lanjut aja. Ini banyaknya karena untuk ini. Ini mitigasi gerakan tanah. Gerakan tanah itu longsor. Kalau Bapak ada di lokasi dengan gerakan tanah yang tinggi, itu pasti terjadi longsor. Ya, paling tinggi gerakan tanah di Jawa Barat itu di Kabupaten Bogor. Jadi Kabupaten Bogor dan Kota Bogor itu adalah non-zone, jadi tidak punya musim. Mau kering dia hujan, mau hujan dia kering gitu. Itu tidak punya musim, makanya dia bilang non-zone gitu Pak. Yang lain mah ada musim, nanti berberan ada musim hujan, terus nantinya ada musim kering. Kalau Bogor tidak ada. Ya. Jadi kalau misalnya dia kadang-kadang ada pas musim kering, ada yang longsor, ada yang hujan gitu. Ini Bogor. Nah ini paling tinggi ini di Kota Bogor, gerakan tanah ini. Nanti ya lanjut aja terus, lanjut. Kita ini baca saja Pak ya, nanti kita akan kasihkan semuanya. Ya lanjut. Nah ini mitigasi cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu adalah
Angin puting beliung Pak, kalau misalnya Bapak kenalnya ya, angin puting beliung, angin kencang itu adalah cuaca ekstrim. Biasanya ini akan terjadi kalau perubahan musim, dari musim kering ke musim hujan, dari musim hujan ke musim kering, biasanya ini terjadi angin puting beliung. Ya lanjut, lanjut aja terus. Nanti bisa dibaca Pak. Ya lanjut. Yang nanti kita tekankan yang ini aja ya Pak ya, yang gempa, yang tadi banyak ditanyakan. Ya lanjut, lanjut, lanjut. Nah ini mitigasi gempa bumi. Nah kita tekankan sini. Kenapa saya menekankan di mitigasi gempa bumi? Karena gempa bumi adalah, kenapa Pak? Apa Pak? Ada yang tahu? Bencana yang diprediksi dan kejadiannya tiba-tiba, sudden onset, ya, tidak slow onset. Yang lain slow onset, yang ini sudden onset. Kita lihat dulu video Pak. Ya lanjut. Bagaimana terjadi gempa bumi? Menatap bumi dari angkasa, orang tidak bisa melihat bahwa permukaan bumi terpecah antara sejumlah lempeng besar dan kecil. Dan lempeng-lempeng itu terus bergerak. Di sini, di tengah Samudra Atlantik, dua lempeng saling menjauh. Pergerakan itu didorong magma cair yang bergerak dari inti bumi yang panas ke permukaan. Batu-batuan panas itu kemudian mendingin dan menutup celah yang terbentuk antara kedua lempeng tektonik. Di beberapa lokasi, sebagian bebatuan panas ini muncul ke permukaan bumi. Misalnya di Islandia, pulau itu tumbuh sekitar 5 cm setiap tahunnya karena kedua lempeng saling menjauhi. Dan itulah alasannya mengapa di Islandia hampir setiap hari terjadi gempa bumi. Untungnya hanya getaran ringan sehingga tidak ada kerugian apapun. Gempa lebih kuat terjadi di mana dua lempeng tektonis saling mendorong, misalnya di Asia, 8.000 km dari Islandia. Di sini lempeng India dan lempeng Eurasia saling mendorong. Ini menimbulkan kekuatan besar dan mendorong pembentukan pegunungan Himalaya. Akibatnya, di pinggiran kedua lempeng timbul tegangan tinggi. Tegangan yang terus bertambah akhirnya terlepas dalam bentuk gempa bumi. Di kawasan Himalaya, tepatnya di Nepal, tahun 2015 gempa bumi berkekuatan 7,5 pada skala Richter menghancurkan rumah penduduk dan kuil tempat ibadah. Ribuan orang meninggal dunia. Di dekat pantai Jepang, dua lempeng juga saling menekan. Pinggiran kedua lempeng akhirnya tertekan ke bagian dalam bumi. Sebuah lempeng jadi melengkung. Jika tegangan terlepas tiba-tiba, terjadilah bencana alam, yaitu tsunami. Itulah yang terjadi tahun 2011 ketika tsunami besar landa pantai timur Jepang. Daerah pantai luluh lantak, lebih dari 18.000 orang kehilangan nyawa. Gempa bumi juga mengancam pantai barat Amerika Serikat. Di sini penyebabnya adalah dua lempeng yang bergesekan di daerah yang disebut Patahan San Andreas. Panjang pinggiran lempeng yang bergesekan sekitar 1.000 km. Gesekan juga menyebabkan benturan. Kedua lempeng saat ini saling terkait. Sejak kaitan terjadi, terbentuk tegangan besar. Para peneliti memperkirakan seluruh kawasan ini terancam bencana alam yang bisa terjadi kapan saja. Nah ini Pak, ini yang garis-garis kuning ini adalah lempeng. Lempeng-lempeng di permukaan Ini bumi selalu bergerak, sehingga terutama di bagian kenapa kita juga pinggirnya disebut terjadi Ring of gempa Fire? bumi. Karena ini adalah lempeng-lempeng yang terjadi dan itu masuk ke Indonesia. Lempeng itu ada dua, lempeng apa Pak? Indo-Australia dan Eurasia. Nah, Eurasia dan Indo-Australia dia kalau bertuburukan terjadi megatrust itu Pak. Nah itu yang di Selat Sunda itu megatrust kalau terjadi itu karena berbenturannya lempeng itu. Nah gempa bumi itu yang paling bahaya adalah bukan epicenternya juga tapi adalah rambatannya yang tadi Pak. Yang kayak begitu tuh. Nah kalau
si magma ini, si magma cair yang kuning-kuning ini, yang merah itu, dia tertahan menjadi gempa bumi. Tapi kalau nggak tertahan menjadi apa, Pak? Gunung meletus, gitu Pak. Itu ininya. Tapi itunya konsepnya adalah magma itu, gitu ya. Nah kalau misalnya itu bertubrukan antara lempeng itu, nah itu akan terjadi gempa bumi yang sangat besar. Lempeng itu adanya di laut. Kalau adanya di darat apa Pak? Sesar, patahan, ya. Ya jadi itu berbedanya. Ya lanjut. Nah ini gempa Cianjur. Kita lihat bagaimana kalau kita tidak tahu cara ini. Tuh. Nah itu yang bahayanya gitu. Nah ini dia mau keluar nih. Gempa, dia mau keluar. Oh ada jatuhan, balik lagi. Jadi kalau terjadi gempa jangan langsung keluar Pak. Sebelum gempanya, goyangannya ini berhenti. Ya. Nah terus ada, nah ini lihat goyangannya di. Oh. Jadi semakin tinggi pasti itu semakin goyangannya makin terasa kalau kita berada di tingkat paling tinggi. Nah, ini karena ketidakkuatan. Nah ini. Oh. Jadi karena tidak kuat, jadi bangunan yang ini jadi hancur. Padahal dia pengen 2 lantai gitu ya. Ya. Ini bangunannya kuat tapi mungkin penting kalau bisa bocor. Nah ini. Ngapain juga dia lari, nggak akan apa-apa benar. Ketakutannya, mau lari juga kemana dia, sama aja. Ini juga sama. Panik, karena panik Pak. Ini rumah ngelipat langsung. Ya. Lewat. Masih musiknya. Nah ini dia mau benerin apa, mau baru beli dibawa barangnya, takut rusak. Dia nggak mentingin diri sendiri, dia bawa barang. Juga ini ya, nggak lupa kalau bawa handphone. Ya. Astagfirullahaladzim, innalillahi. Yang lain bingung ngapain. Ya lanjut. Ya lanjut. Nah ini Pak, ini adalah definisi dari gempa, getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik ya. Ya lanjut. Nah ini gempa itu seperti ini Pak. Tadi ada yang menanyakan ya, gempa sesar Lembang itu gempa apa dia? Apakah gempa normal, ada strike slip fault, ya, oblik atau apa gitu. Ya, ini contohnya Pak. Jadi gempa sesar Lembang itu strike slip Pak. Jadi dia akan bergeser dan oblik dia akan ke bawah. Ya, lanjut. Ya, dia geser dulu baru ke bawah dia. Makanya gempa sesar Lembang akan besar ininya. Ya, lanjut. Nah, gempa bumi itu ada gempa bumi tektonik. Tektonik itu yang semacam ya sesar itu. Gempa vulkanik kita pernah mengalami ya. Mungkin Bapak tahu yang kemarin gempa di Tanjung Lesung yang grup 17 meninggal itu. Ya, itu tsunami-nya bukan karena gempa tektonik.
itu vulkanik karena letusan gunung anak Krakatau. Jadi di deteksinya BMKG tidak ada. Makanya waktu itu sempat ada heboh, ini kok tidak ada peringatan tapi ada gempa, karena memang gempanya dari vulkanik. Ya. Nah ini gempa reruntuhan, yang terjadi akibat reruntuhan. Gempa buatan itu misalnya karena ada letusan bom dan lain sebagainya, dan jatuhnya meteor. Ya, lanjut. Nah, gempa bumi itu berlangsung dalam waktu singkat, lokasi kejadian tertentu, akibatnya dapat menimbulkan bencana, berpotensi terulang lagi. Makanya ada ulang tahunnya, ya Pak ya, yang tadi disampaikan Pak Edwin, belum dapat diprediksi, tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Ya, lanjut. Dampaknya, efek primernya ada gerakan tanah, efek sekundernya kerusakan bangunan, tsunami, tanah longsor, likuifaksi, ya Pak, Bapak Ibu ya. Ada yang berasal dari Palu, Pak. Likuifaksi dan wah, Ibu waktu kejadian ada di sana, Bu. Di mana, Bu? Oh, jadi ke sana ya, Bu. Tapi Ibu asal dari Palu ya. Saya 2 hari setelah gempa langsung ke Palu waktu itu. Nah, itu likuifaksi, Pak. Likuifaksi itu betul-betul kita tidak pernah tahu, Pak. Jadi likuifaksi itu terjadi karena pecahan batuan yang ada di situ kena gempa. Batuan itu tidak akan pecah kalau tidak kena gempa. Jadi dia akan pecah dan jadi pecahnya jadi betul-betul pecah kayak biji, bukan biji, jadi kayak kristal gitu. Dan dia akan ke bawah. Karena di bawahnya ada air. Nah, air ini akan muter. Jadi kalau dia pecah akan membawa material yang di atas, dia akan muter dan airnya akan ke atas. Dia akan berputar gitu. Itu yang terjadi likuifaksi. Dan pada saat saya di Palu, itu si tanahnya masih kayak dodol, Pak. Dan di bawahnya masih ada orang-orang yang ke bawah likuifaksi. Dan itu akan terjadi kalau gempa sesar Lembang ini terjadi. Gempa sesar ini terjadi, akan terjadi likuifaksi di Bandung. Karena apa? Karena tanahnya, batuannya sama, Pak. Gunung Purba dulunya. Itu, Pak. Gunung Purba yang ada di Bandung ini sama dengan yang ada di Palu. Jadi akan ada likuifaksi di Bandung, ya. Lokasinya nggak akan saya kasih tahu. Takut nanti. Baik, lanjut. Nah, ini, Pak. Ini Rabu tanggal ini tanggal 31 Mei 2017. Kompas menayangkan ini, waspada gempa sesar besar di Palu. Ya, waktu itu Mei 2017. Dan jeder, lanjut, terjadi 28 September 2018. Jadi 1 tahun kemudian, dengan kekuatan 7,4. Terjadinya gini. Jadi nanti di Bandung akan terjadi segini, Pak. Karena tanahnya sama, persis sama yang di Palu. Jadi di Bandung, pasti di Bandung. Ini, Pak, kayak gini, Pak. Iya, nanti gini nih. Cimahi. Ya, lanjut. Ini gempa Cianjur, Bapak dan Ibu. Gempa Cianjur, lihat konstruksi bangunan sekolah. Ini lagi belajar, ini ambruk ke sini, Pak. Kebayang ada anak-anak yang lagi sekolah. Ya, itu yang di putaran Cugenang. Ya, lanjut. Ini kejadian di Kabupaten Bandung kemarin. 4,9. Pangalengan, Kertasari. Ada yang ke sana kemarin? Pak Adrian kalau nggak salah. Pak Adrian itu dari sini apa ya? Dari Persekutuan Gereja juga. Itu kontak saya kemana ininya. Pak Adrian itu sering. Jadi ke Cianjur, ke sini gitu. Sering kalau terjadi bencana dia pasti kontak saya memberikan bantuan. Ya ini kemarin Kertasari, ini cuma 4 detik Pak, kayak gini Pak. Cianjur itu 6 detik kayak tadi. Gempa itu tidak akan lama. Yang lama itu gempa sesar Lembang. Berapa detik Pak? 45 detik. Kita akan digoyang. 6,7 maksimal, tapi maksimal ya, 6,7 sampai 7 itu maksimal.
Belum tentu dia akan berkurang atau tapi maksimalnya di 7. Ya kan ini. Ya, lanjut. Nah, ini kita lihat dulu tsunami itu apa. Su itu pelabuhan, nami itu adalah gelombang. Jadi tsunami itu gelombang laut yang terjadi karena adanya perubahan bentuk dasar laut. Ya, lanjut. Nah, itu akan terjadi seperti itu. Nah, penyebab tsunami itu adalah ini, ada tektonik dan yang non tektonik yang tadi. Ya, lanjut. Tanda datangnya tsunami biasanya katanya surutnya air, tapi itu jika pusatnya gempanya dekat. Kalau jauh tidak akan. Gelombang tinggi yang datang ke pantai mirip dengan tembok hitam. Jadi tsunami Pak beda sama gelombang tinggi. Gelombang tinggi itu pasti perubahannya kalau dia full moon, dia akan 6 meter, besar juga Pak, 6 meter, 4 meter itu gelombang tinggi. Kalau full moon ya, kalau full moon pasti ada gelombang tinggi di laut Pak. Jadi Bapak hati-hati kalau lagi full moon biasanya tanggal 14 pertengahan itu pasti itu akan ada gelombang tinggi. Gelombang tinggi itu begini Pak. Ya, gitu. Tapi kalau tsunami dia akan jadi tembok dulu. Jadi begitu patah dia ambil barang, ambil material dari bawah, dia akan jadi tembok, makanya hitam. Dan kalau gelombang begitu, hal ini akan begini. Itu tsunami. Dan itu sangat berbahaya, karena apa? Yang jadi masalah bukan airnya, karena dia material yang dari bawah itu diambil. Dan dia akan gitu. Makanya kayak Bapak pernah ke Aceh, ada perahu PLTD yang ke bawah sampai ke tengah kota, itu karena memang dia sangat kencang. Kecepatannya hampir 200 kilometeran lah Pak, per jam, dia akan kencang gitu. Ya, nggak akan kejar. Nanti kita lihat. Suara gemuruh berasal dari tengah lautan, terkadang tercium bau garam yang sangat menyengat. Ya. Itu pernah terjadi. Saya waktu itu ada di Pangandaran, tsunami-nya hanya semeter Pak. Tsunami-nya cuma semeter. Tapi karena tsunami, garamnya betul-betul Pak, nyengat gitu. Kelihatan, oh itu tsunami. Makanya saya tahu, oh itu tsunami. Padahal cuma 1 meter. Ya lanjut. Nah, sesar Lembang Pak. Ya, ini tadi ada yang nanyakan sesar Lembang. Sesar Lembang itu 29 km dari mana Pak? Dari Padalarang, kilometer 108 di Cipularang. 108. 118, kilometer 118 itu adalah akhir dari sesar Cimandiri. Dari Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bogor, itu di 118. Dulu nggak ada tol, belum ada tol ya Pak Kris ya. Nah sekarang ada tol Pak. Ada tol, ada apa lagi? Kereta cepat. Itu bahayanya. Di 108 itu sampai ke 29 km ke Bukit Lonceng di Cimenyan. Pada suka Bapak tahu? Cicahum di atasnya, Saung Ujo, itu sesar Lembang ujungnya Pak. Puncak Bintang itu ujungnya. Batu Lonceng itu ujungnya Pak. Ujungnya sesar Lembang. Dan kalau misalnya terjadi, sesar Lembang jangan takut Pak, sesar Lembang itu 6 segmen. Kalau terjadi pun tidak akan terlalu besar goncangannya. Kerusakannya tidak akan terlalu besar. Jadi gempa itu ada 2, ada skala Richter, ada MMI. Nah MMI ini daya rusaknya besar atau tidak gitu. Itu tidak akan besar. Jadi gininya tuh tidak akan besar Pak. Ada 6 segmen, segmen terakhir itu yang paling besar, yang di pada suka itu. Itu yang menyebabkan kota Bandung ke arah timurnya itu hancur, dan itu kalau misalnya terjadi di segmen itu yang menyebabkan likuifaksi. Gitu. Jadi likuifaksinya ada di mana? Ya di mana itu? Gede Bagi. Itu segmennya. Tapi bukan berarti sesar Lembang itu di Lembang ya Pak ya. Sesar Lembang itu memanjang 29 km. Katanya Pak likuifaksinya di sana. Sumarekon itu aman Pak. Aman. Bapak beli di Sumarekon kenapa mahal? Karena gini Pak Sumarekon tuh. Karena dia tahu akan terjadi sesar Lembang. Makanya Sumarekon itu sebelum ada pondasi dia bentuk dulu perahu pondasi.
kayak Sarinah Pak, Sarinah Jakarta. Dia bentuk perahu pondasi. Nah, pondasi rumahnya di beton itu. Nancep di itu. Jadi ada pondasi di atas pondasi. Makanya dia kuat, tapi dia tinggi sekali. Nah, yang jadi masalah perumahan yang di bawah dia kalau ada banjir, ada banjir. Itu juga jadi masalah. Tapi itu kuat. Bapak beli di Sumerekon ya Pak, kalau itu kuat. Udah oke, nggak apa-apa Pak. Kuat kalau dia. Hah? Rumahnya enggak. Ya lanjut. Baik lanjut. Sesar Lembang itu ada 4 kabupaten Pak yang terdampak. Apa aja Pak? Bandung Barat yang pasti di titiknya. Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi. Sumedang dikit. Yang itu yang paling besar itu 4 kabupaten. Penelitian terakhir itu 2017 itu akan mengakibatkan 8 juta penduduk meninggalnya. 2017, belum ada tol, belum ada kereta cepat. 8 juta yang akan terdampak, meninggal. Kalau penduduk yang, bukan 8 juta yang terdampak, 8.000 yang meninggal. Itu 2017 penelitiannya oleh ITB-nya. Kita belum update lagi penelitian ini. Ya lanjut, Enggi lanjut. Ini Sesar Lembang Pak. Lagi itu Pak. Ya lanjut. Nah, jadi gini Pak, kalau namanya, punten ya Pak, nggak kelihatan. Mungkin kalau lihat gempa, itu tidak lihat titik, tapi bidang gini Pak. Nah, bidang ini. Nah, Sesar Lembang itu di sini bidang. Ini 500 meter jaraknya. Bidang itu tuh 500 meter. Iya, gede juga Pak. Kiri kanan. Yang ada di titik di garis itu apa Pak? Sesko AU. Ses Pimpol. Ya. Lembangnya ya. Terus ini apa? Kalau kita makan tuh dia apa? Tebing Keraton ya. Bukan ini sesar di apa yang kita makan yang di dekat danau-danau itu apa ya? Floating market, itu sih Sesar Lembang. Jayagiri masuk, farmhouse. Ya, masuk. Tebing Keraton. Parongpong. Ada aset kita rumah sakit jiwa. Masuk gitu di garis-garis itu. Ya. Ya Pak ya. Tapi nggak usah takut Pak, Sesar Lembang tuh nggak terlalu itu. Nanti kita lihat. Ya lanjut. Nah ini Pak. Ya lanjut. Kita lihat Sesar Lembang gimana ya. Ya. Nih Sesar Lembang tuh Pak. Ini di Cibodas Pak. Nih tuh Pak. No Lembang bukan negara. Ya Cimenyan, Cimahi. Ya. Nah ini Pak. Nah, ini Gunung Batu Pak. Buktinya ini. Tebing Keraton. Tebing Keraton tuh di itu Bu, Tahura, Taman Hutan Raya di Dago. Iya. Sesarnya geser ke kiri, dia sesar naik ke atas. 3 kali gempa, terakhir abad 15. Nah, waktu pengulangannya 670 tahun. Sekarang umurnya 575 tahun. Tinggal sisanya 90-an. Masih panjang. Yakin. Masih panjang. Kita nggak akan ngalamin gitu ya Pak ya. Jadi Bapak dan Ibu, tapi tadi lihat sesar Palu, baru diberitakan Mei 2017, kejadiannya 2018. Ya maksudnya pasti akan terjadi. Bapak dan Ibu, sebetulnya gini Pak, kemarin saya mau ngadain ini Pak Kris, mau ngadain sini. Saya baca-baca ternyata ada di... kalau di Bible ada di Matius 24 kalau nggak salah.
saya baca. Apa itu? Bencana itu sebetulnya akan terjadi. Coba nanti Bapak lihat ya di Bible gitu. Jadi itu akan terjadi. Ya itulah intinya ini. Terus saya baca di Al-Quran juga bencana itu terjadi, pasti akan terjadi karena sudah tercatat di Lauh Mahfud. Jadi sudah tercatat di awalnya, sudah tercatat bahwa akan terjadi bencana. Sudah ditetapkan bahwa akan terjadi bencana. Tinggal kita bagaimana kita mungkin nah kalau misalnya ada pernyataan dari BMKG apa? Megatrust tinggal menunggu waktu, kiamat juga menunggu waktu, Pak. Betul nggak? Ya, jadi kita tinggal bagaimana kita bercara bertindak saja seperti ini. Ya, lanjut. Ini Megatrust. Megatrust itu dari 2004 itu Megatrust, Pak. Aceh itu Megatrust, Pak. Jadi sebetulnya tidak tiba-tiba sekarang Megatrust akan terjadi. Enggak, dari 2004 itu Megatrust. Aceh itu Megatrust, Pak. Ya, tsunami Nias, Lampung, Bengkulu, Pagai, itu Megatrust. Ya. Oke, lanjut. Yang lanjut, Ki. Lanjut, Pik, lanjut. Nah ini seismiknya. Nah Pak, kalau kita lihat titik-titik ini Pak, ini titik-titik apa? Titik-titik gempa Pak. Titik-titik gempa yang jadi, ini jadi merah banget. Padahal ini adalah titik-titik asalnya. Ya lanjut. Nah ini Lembang itu, tuh panjangnya 29, Cimandiri, segmen Cimandiri itu 23, itu skala Richternya, dia reverse, strike slip yang tadi Pak. Strike slip. Reverse itu dia mundur, gitu ya. Jadi dia gempanya ketarik. Terus normal itu ya itu patah. Kalau normal biasa patah aja, ya. Itu Baribis Kendeng. Baribis di mana Pak? Ciayu Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, sampai ke Bekasi, ke Karawang, ke Subang. Itu Baribis. Nggak ada Pak. Bapak mau pindah kemana? Ya lanjut. Nah ini skenario bencana peta guncangan subduksi Megatrust. Biar tahu aja Pak ya, jadi kita ini saya tanya. Lanjut Pak, kita cepetin aja. Nah Pak, bukan berarti kalau Megatrust itu aman lah ada di Pelabuhan Ratu ya. Bukan berarti begitu Pak. Sukabuminya ini Megatrustnya. Tapi dia dampaknya Kota Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Bogor, Karawang. Jadi kalau di sana di Megatrustnya 8 skala Richter, di kitanya 5 sampai 6 skala Richter. Jadi bukan berarti Megatrust di sana aman lah di Bandung, enggak Pak. Itu kita harus waspada karena goyangannya akan ke kita. Itu ada kotanya di situ. Ya lanjut. Nah, ini Megatrust guncangan Jawa Barat di bagian tengah, di Pangandaran dan sebagainya. Ini lebih banyak lagi dampaknya ke kita. Ya lanjut. Nah peta bahaya tsunami di wilayah Jawa Barat. Biar Bapak kalau misalnya ke ini. Nah ini adalah, ya lanjut. Nah ini di Pelabuhan Ratu. Tinggi tsunami-nya akan 18 meter. Dengan waktu tiba 18 menit. Bapak harus lari 18 menit. Dengan tinggi 18 meter. Nah, jadi hati-hati kalau ke Pelabuhan Ratu. Ini akan terjadi tsunami seperti ini. 18 meter, waktu tibanya 18 menit. Aceh nggak tahu saya Pak. Itu dikit kalau nggak salah, nggak terlalu gede. Nggak tinggi. Ya, lanjut. Ini di Sagaranten di Cianjur, 9 meter, waktu tibanya 10 sampai 15 menit. Pantai Selatan ini semuanya Pak. Ya, lanjut. Nah ini di Kabupaten Garut, Santolo, Rancabuaya itu 19 meter, 10 sampai 15 menit. Ya, lanjut. Nah ini 23 meter di Tasik, Cipatujah Pak. Waktu tibanya 15 menit. Dari gempa ya, dari pertama gempa
terjadi begitu. Ya lanjut. Nah ini Pangandaran. Pangandaran itu 14 meter, tapi waktu tibanya 42 menit. Jaga tenang. Nah paling aman di Pangandaran kalau terjadi tsunami Pak, larinya kemana? Ini, Cagar Alam. Naik Bapak ke Cagar Alam, udah aman, nggak akan kena tsunami. 42 menit Pak, sebetulnya bisa lari. Bapak kalau tahu ada di Pangandaran pas pintu masuk ada masjid, itu 42 menit bisa lari ke sana. Itu agak cepat, agak nggak terlalu kena. Ya lanjut. Nah ini di pantai ujung Genteng juga kena, waktu tibanya 12 meter. Gitu. Nanti bisa lihat. Pak Kris nanti dibagikan bisa ya. Ya. Ini memang saya bikin lagi Pak, kemarin beda. Supaya Bapak-Bapak bisa lihat aja, tadi banyak yang nanya, ya ini saya jelasin ini. Ya lanjut, lanjut, lanjut. Ya lanjut, lanjut. Ya. Nah lanjut. Nah sebetulnya ini Pak 5 langkah kesiapsiagaan ya, kalau tadi kita bagaimana kita menyiapkan itu, nah siap siaga, siapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana tahu ya Pak ya? Isinya apa saja Bu? Makanan 3 hari, minuman 3 hari. Kenapa 3 hari? Pakaian, uang. Uang ya harus. Ya, terus sekarang itu center peluit. Apalagi ya? Dokumen lengkap ya. Karena itu pasti akan diganti, Pak. Dokumen itu pasti dia akan diganti. Jadi semuanya dokumen harus lengkap. Akte kelahiran, akte kelahiran, ijazah dan sebagainya masukin ke dalam plastik. Buku nikah nanti diganti bukunya atau nanti siapa nah pokoknya nanti diganti lah. Silahkan pokoknya masukkan ke proses dokumen ya. Baik, itu tas siaga bencana. Sekarang power bank karena pasti listrik mati. Di Jawa Barat ada semacam agreement, kalau gempa di atas skala 5, itu pasti akan dimatikan satu kota. Jadi misalnya gempa di Tasik, itu akan dimatikan satu Tasik. Itu saya pernah, itu saya lihat sendiri itu di itunya, di apa? Di ini Pak, di Cikapundung. Cikapundung, PLN Cikapundung, itu ada namanya unit induk distribusi. Jadi itu Pak dimatikan Pak. Di situ ada dari Bogor, Karawang, Bekasi dan sebagainya. Itu tinggal matikan. Dek, mati itu satu kota Pak. Itu kalau di Jepang itu otomatis Pak. Begitu skala 5 Richter mati. Kalau di kita masih manual. Ya. Baik, pastikan rumah aman dari gempa ya Pak ya. Tentukan lokasi aman saat evakuasi, kenali jalur evakuasi, lakukan latihan simulasi. Ya, ini yang besok kita ini kan. Yang kesalahan tadi kita sebelum kita lakukan ini apa? Latihan ini itu apa kesalahannya Pak? Ada yang tahu nggak? Pak Kris ada tahu nggak? Bukan. Ada apa? Ah, tidak ada safety induction. Bagus. Tepuk tangan. Tadi pas kita mulai, saya tidak mendengar ada safety induction. Padahal Ibu safety briefing. Padahal Ibu Bapak di sini baru. Sok, sekarang kalau terjadi gempa di sini, Bapak mau kemana larinya? Sok, saya tanya nih, benar. Bapak mau lari kemana? Nah, kalau terjadi gempa. Kolong meja, iya kalau kolong meja mau kemana? Kan gempa gini Pak, gempa itu harus kalau sudah goncangannya selesai harus kemana? Harus keluar. Dari atas ke bawah, keluar. Betul kan? Pokoknya ke bawah keluar. Kecuali ada di sekitar 5 lantai di atas, harus ke atas. Kalau enggak ya 6 lantai. Makanya saya kalau nyari hotel pasti 4 ke bawah. Supaya ya bisa cepat keluarnya ke bawah, nggak ke atas. Ya 6, nggak apa-apa Pak, aman. Ya gitu ya, nah sekarang ke bawah. Kalau banjir, ke atas. Karena kalau banjir pasti naik ke atas, nanti ditolongnya di atas. Kalau kebakaran sebetulnya gimana kebakarannya, ada di mana? Itu nanti. Tapi kebakaran pasti harus
harus merangkak karena 1 meter apinya asap itu di atas 1 meter ini pasti kosong. Kalau angin puting beliung harus masuk rumah, nggak boleh ada di luar. Bedanya itu. Kalau gempa harus keluar, angin puting beliung harus masuk rumah. Tapi kalau ada gempa sama angin puting beliung itu belum balik. Enggak. Jadi itu joke aja. Ya sekarang saya tanya lagi Pak, gimana Pak? Kalau ada gempa di sini gimana? Mau kemana keluarnya? Lewat mana pintunya? Pintunya mana? Hah? Bapak kemana? Sana. Tangan. Pintunya mana Pak? Pintunya yang mana? Iya. Yang ini. Ya ini kan? Nah, Bapak mana Pak? Bapak kalau misalnya terjadi gempa sekarang, Bapak larinya kemana? Pintunya kemana? Yang mana? Pintunya ini. Tadi ada bebasnya ke sini juga. Kenapa Pak? Saya tanyakan, kenapa? Kesatu, tidak ada safety briefing tadi. Kedua, tidak ada tanda-tanda evakuasi. Ya, sign-signnya nggak ada. Jadi kita tidak tahu Pak, harus berbuat apa. Masing-masing aja menyelamatin diri. Yang gede enak nanti nginyak-nginyak yang kecil di sini. Kayak tadi, anak-anak tiba-tiba lari aja gitu. Nggak boleh apa ya, nggak boleh tiba-tiba lari. Kalau di gereja, kalau lagi ini, kalau lagi ibadah, tiba-tiba gempa, jangan lari ya Pak ya. Merunduk dulu, tenangkan, begitu selesai baru keluar. Begitu selesai keluar, siapa yang menjadi kapten floor di pintu? Biasanya kalau tidak ditentukan, itu paling ujung menjadi kapten floor. Silahkan keluar, dan itu yang paling ujung yang di pintu itu nanti menghitung. Jumlahnya besok disimulasikan, dan dia yang terakhir keluarnya. Yang paling ujung di situ. Dia kayak dekat buka pintu. Bener nggak? Makanya nggak mungkin Pak, ini ngebuka pintu di sana, lari duluan, enggak lah. Nah makanya harus belajar. Nah, nanti disimulasikan besok ya Pak ya. Ya biar tahu ya bagaimana caranya dan Bapak bisa menularkan kepada yang lain ya. Ya lanjut Pak. Nah ini ketahui potensinya tadi udah jelasin ya, lanjut. Ini naris personal tadi yang ini, ya lanjut. Ya oke lanjut. Susun rencana siaga bencana, nah ini yang perlu Pak. Jadi Bapak nanti saya ingatkan di gereja Bapak harus dibuat rencana ini. Karena apa Pak? Begitu gempa mah panik Pak. Jangankan di tempat umum, maksudnya di tempat kita umum, di rumah pun kita panik. Kita larinya kemana kita nggak tahu. Dan itu kejadian gitu ya. Mulai dari sekarang Pak, Bapak kalau ke mall, nah biasanya mau ke mall ya Ibu ya, Bu Valeri ke mall ya ke mall aja. Mulai dari sekarang Bu, begitu ke mall kita lihat jalur keluarnya kemana, exitnya di mana. Kalau mau masuk, lihat aja jalur exitnya di mana. Kalau kita ke bioskop, nonton film, begitu kita masuk, kita harus tahu jalur keluarnya kemana, exitnya. Biar kita kalau ada apa-apa langsung larinya ke situ. Karena gini Pak, begitu Pak, Bapak siapa namanya Pak? Pak Taru, kalau begitu terjadi gempa di sini, Bapak ke bawah merunduk, Bapak harus langsung menuju pintu. Nah gininya, harus lihat ke pintu sana. Jangan ke sana, tabrakan arah pintu. Yang dari sini arah ke sana, yang di situ ke sana. Jadi jangan kebalik ya, jangan ke sana semuanya atau jangan ke sini. Jadi karena ini ada 2 pintu. Itu ya Pak ya. Dan ini pintu ini begitu ya ada bencana, pintu ini benar nggak salah. Kenapa? Ke dalam, harusnya keluar. Ya, Bapak nanti coba di lingkungan Bapak lihat di gereja, di sekolah, apakah keluar atau ke dalam. Fasilitas umum itu harusnya keluar. Karena kalau ada apa-apa bisa didorong, ditabrak. Ya, lanjut. Penyusunan denah nanti dipetakan ya Pak ya. Nah, besok juga besok kita akan bagi kelompok dan ini akan membuat peta ini. Tentukan nanti gereja mana yang bisa dijadikan contoh, nanti kita bikin per kelompok. Ya, lanjut.
Nah ini jalur evakuasi kayak gini Pak. Jadi nanti Bapak harus membuat ini titik kumpulnya di mana. Ini perlu karena nanti begitu Bapak keluar dari sini, Bapak harus kemana? Ke kiri, ke kanan? Nggak tahu kan? Enggak, maksudnya nggak tahu dia harus ke kiri ke kanan. Karena nggak ada tandanya. Nggak ada penunjuk. Iya gitu, harusnya tidak ada. Nanti Bapak harus begini, harus betul ya Pak ya. Ya lanjut. Ya ini drop cover hold on. Jangan terpengaruh sama nyanyian. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa masuk kolong meja. Kalau ada di luar harus nyari meja, enggak jangan. Ya, kalau di sini pun nggak ada meja gimana? Nah gitu, masa nyari meja. Nah itu hanya kalau misalnya memang ada meja, mejanya pun bisa masuk. Nggak muat bertiga Bapak di situ. Rebutan nanti. Ya itu ya. Ya jaga jarak dari kaca dan sebagainya. Ya lanjut. Ya ini lakukan simulasi secara mandiri. Lanjut. Kenali sistem peringatan ini yang tadi kata Pak Edwin. Jadi gempa tsunami itu ada di BMKG, banjir ada BPBD, gunung berapi ada BVMBG. Ini kita lihat ini. Ya lanjut. Nah, konsep rumah ibadah tangguh bencana, Bapak dan Ibu, tadi Pak Bu Valeri menanyakan rumah ibadah tangguh bencana itu seperti apa. Ya lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ini gempa apa? Cianjur. Fasilitas ibadah yang terkena itu 281 unit. Sampai sekarang belum ada apa? Masih ada yang belum diresat. Ya. Kejadian gempa ini cuman 5 detik, 600 orang meninggalnya, Pak. Ya, lanjut. Ini kemarin Kertasari 118 rumah ibadah hancur. Ya, lanjut. Nah, rumah ibadah itu bangunan yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi pemeluk agama masing-masing. Secara permanen tidak termasuk rumah ibadah keluarga. Rumah ibadah tangguh bencana adalah rumah ibadah beserta dengan pemangku kepentingan dalam rumah ibadah mampu mengenal, beradaptasi maupun mempersiapkan diri. Hampir betul Pak Ibu yang Bapak sampaikan. Kasih hadiah Bu. Ya lanjut. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, peran rumah ibadah dalam manajemen risiko bencana itu adalah alternatif tempat evakuasi. Ya. Jadi biasanya rumah ibadah itu banyak dijadikan rumah tempat evakuasi. Edukasi komunitas, betul ya Pak ya? Jadi komunitas yang ada biasanya ada semacam pembelajaran di rumah ibadah, penyediaan logistik darurat juga di sana, pelatihan mitigasi bencana. Ya, ya lanjut. Nah ini kerangka kerja dan indikator rumah ibadah tangguh bencana adalah adanya manajemen jejaring, adanya manajemen komunitas, manajemen umat, manajemen pengurus rumah ibadah, manajemen infrastruktur, fasilitas rumah ibadah, dan manajemen risiko. Ya lanjut. Nah, ini manajemen risikonya, tata kelola rumah ibadah dilandasi oleh pemahaman risiko yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman kemarin tadi, ya dari pagi sampai sekarang. Ya lanjut. Manajemen infrastruktur. Tata kelola infrastruktur fasilitas rumah ibadah diarahkan pada rumah ibadah yang dapat melindungi pengurus pemuka agama. Ya, Bapak ini pengurus rumah ibadah ya, rata-rata. Ada nggak? Ya, maksudnya pengurusnya Pak ya? Kebanyakan gitu ya? Ya, majelisnya ya. Bapak yakin rumah ibadah Bapak kuat? Yakin, harus yakin Pak. Nanti tanya sama jemaah yakin nggak rumah ibadah ini kuat? Harus yakin. Kalau nggak yakin, Bapak itu di retrofit. Kalau belum yakin. Berapa lantai rata-rata? Ada 2 lantai? Ya 2 lantai rata-rata. Misalnya itu kalau misalnya belum yakin itu kuat, di retrofit. Dilihat, diukur. Itu ada Pak, cara mengukurnya. Ya. Jadi dia dapat melindungi pengurus, pemuka agama, umat, dan warga di rumah ibadah ketika beribadah. Ya, lanjut.
Pengelola rumah ibadah perlu memahami betul bahwa rumah ibadah bukan hanya diperuntukkan untuk kegiatan ibadah, tapi menjadi ruang yang bermanfaat lebih luas untuk melindungi dan melakukan penyelamatan bagi umat dan warga sekitar. Mau tidak mau seperti itu Pak, pada akhirnya gitu. Ya lanjut, kedua, manajemen umat, organisasi di lingkup umat, rumah ibadah menyadari betul bahwa kehadirannya yang utama adalah memastikan iman yang dianut dapat berguna bagi keselamatan semua orang. Ya lanjut. Komunitas di lingkungan rumah ibadah dipastikan bahwa hubungan mereka dengan rumah ibadah sekitarnya adalah hubungan mutualisme yang saling melindungi. Lanjut. Nah terakhir adalah manajemen jejaring. Pengelolaan jejaring diperlukan untuk memastikan semua komponen yang dapat saling membantu dan menolong untuk mendapatkan kemudahan yang hakiki. Ya lanjut. Nah prinsipnya gini Pak. Prinsipnya ada menggunakan pendekatan multibahaya. Jadi belum tentu di lingkungan Bapak cuma ada gempa. Menurut Inaris, pasti di situ ada multibahaya. Kalau ada gempa, ada banjir, ada angin puting beliung, itu pasti. Jadi belum ada yang dari Bekasi enggak? Di Bekasi. Ibu di Bekasi ancamannya apa? Banjir. Padahal ada gempa, Bu. Gitu. Jadi belum tentu cuman banjir. Orang Bekasi itu kalau ditanya ancamannya apa? Banjir, weh itu. Padahal kalau ada gempa, gempanya sesar Cibaribis itu besar tuh. Ya Bu ya. Jadi memang itu. Jadi pastikan itu multibahaya. Berlandaskan asas perlindungan masyarakat, berfokus pada pengelolaan risiko, berpusat pada masyarakat, people center dengan mengutamakan kemandirian. Gerakan kolektivitas dan inklusivitas berbasis pada kaidah ilmu pengetahuan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, memperhatikan prinsip akuntabilitas sosial, integrasi ke dalam perencanaan pengelolaan rumah ibadah. Ya lanjut. Nah, rencana aksinya adalah seperti ini Pak. Kesiapsiagaan rumah ibadah dalam menghadapi bencana. Metodenya adalah asesmen. Jadi mulai sekarang kita asesmen rumah ibadah kita, kuat atau tidak. Ya, karena yang Bapak pimpin adalah umat. Yang dia tidak tahu pasti Bapak ya. Bapak akan sehari-hari di situ untuk memastikan rumah ibadah ini. Yang Bapak pimpin umat maksudnya mereka mah ya ibadah aja gitu. Padahal kuat tidak kuatnya kita tidak tahu. Makanya kita lakukan asesmen. Begitu asesmen kita sosialisasikan ini yang tadi saya sampaikan dan kita simulasikan. Jadi Bapak harus mengadakan simulasi ya Pak ya. Minimal setahun sekali. Jadi meskipun kita tahu di situ akan lari kemana karena kan kalau yang saya tahu kalau gereja itu umatnya pasti itu terus ya Pak ya. Mungkin ya. Kalau kayak kami Muslim pasti saya bisa Jumatan di mana. Nah kalau Bapak mungkin akan di situ terus, makanya itu dipastikan harus melakukan simulasi. Ya. Fokus asesmen pada rumah ibadah nih, aman bencana, sarprasnya, SDM-nya, manajemennya, SOP-nya. Nah ini rumah ibadah aman bencana itu lokasinya aman dari bencana, bukan berarti sekarang Bapak ada di lokasi rawan bencana tidak aman. Meskipun ada rawan bencana, pastikan bahwa itu nanti si rumah ibadah ini bisa dilakukan pengamanan sesuai dengan karakter bencananya. Ya, dukungan desainnya, penataan ruangnya tidak terlalu rumit, tidak ke sini belok gitu. Jadi jangan terlalu rumit, denahnya harus dibikin betul. Dukungan sarana prasarana, pengetahuan sikap tindakan, kebijakan, perencanaan siapsiagaan, mobilisasi sumber daya. Ya lanjut. Nah ini Pak, evakuasi mandiri itu dilakukan bagaimana? Melalui jalur evakuasi mana? Melalui tangga, jangan menggunakan lift. Ya, kemana tempat aman, titik kumpul sementara, titik kumpul akhir nantinya, kapan setelah kondisi aman, sesuai instruksi Kapten Floor yang tadi saya sampaikan. Siapa saja, Kapten Floor, security, pimpinan dan sebagainya. Harus semuanya bersinergi. Ya lanjut. Nah ini penting, tanda-tanda ini, jalur evakuasi ya Pak ya. Jangan menggunakan, kalau di tangga kadang-kadang menggunakan jalur evakuasi ini dimiringin gitu. Padahal ada tanda ininya, yang tangga. Kalau tangga itu dilurusin aja, itu ada tangga gitu. Assembly point,
Apar. Apar harus punya ya Pak ya? Di gereja ada apar enggak? Ah, apar itu 120 meter satu apar. Minimal 3 kilo. Per 120 meter itu 3 kilo minimal. Dan itu bisa terjangkau, harus bisa terjangkau. Kalau gereja itu berapa kali berapa sih Pak? Beda-beda ya, paling kecil berapa? 10 kali 6. 10 kali 6 itu untuk satu aparnya ya. Aparnya itu biasanya itu 10 kali 6. 10 kali 6 ya Pak? 60 ya. 60 itu 3 apar. Itu untuk 3 kilo. Kalau dia 6 kilo bisa 2 apar. Itu mau pakai powder, mau pakai CO. Besok kita praktek apar. Ada yang pakai CO, ada pakai powder. Yang powder itu kalau dia disemprotkan ada sisanya gitu. Tapi kalau pakai CO itu disemprotkan dia selesai gitu, nggak ada apa-apanya. Nah, CO itu biasanya lebih mahal. Dan apar itu murah Pak. Yang 3 kilo itu cuma 275.000. Ngisinya yang mahal. Ngisinya 75.000 satu. Mohon izin kilo. Pak Budi, kita sudah mau masuk ke sesi diskusi ya. Ya lanjut. Ini rambu-rambu evakuasi per KBNPB ya, lanjut. Nah ini kelengkapannya ya Pak ya. Ya lanjut. Nah ini, kalau bisa punya ginian Pak. Ya lanjut. Nah ini rambu-rambu Pak, rambu-rambu K3. Ini perlu. Jangan sampai kayak merah, putih, larangan pemadam api. Jangan menulis merah pakai putih gitu. Misalnya tidak boleh kencing di sininya, jangan pakai merah. Ini aja putih hitam. Jadi kalau misalnya parkir di sini, biru putih. Ini wajib dihati. Zona aman pertolongan, putih hijau, kayak tadi, rambu-rambu evakuasi. Jadi ini harus betul-betul warna ini jangan diinikan. Termasuk juga, ya lanjut, bentuk-bentuknya ya Pak, ada segitiga bulat. Nah ini warna helm tim K3. Helm kuning adalah tim untuk penyelamatan, itu untuk mengevakuasi karyawan, pengunjung, keluarga, pasien, dan sebagainya ya kalau misalnya di rumah sakit. Jadi nanti pengunjung, umat, dan sebagainya itu tim kuning yang menyelamatin Pak. Kalau biasanya yang sekarang tidak pakai helm, pakainya rompi, lebih cepat. Yang helm biru atau rompi biru itu melakukan pengamanan area. Biar kalau ada terjadi bencana tidak ditonton Pak. Jadi diamanin, biasanya itu security yang ini. Helm putih bertugas mengamankan dokumen, helm merah bertugas sebagai pemadam kebakaran. Ya lanjut. Nah ini terakhir Pak, triase gawat darurat. Kalau ada apa-apa di lingkungan Bapak, ini ada merah, kuning, hijau, hitam. Contohnya apa? Ya kayak rumah sakit. Ini akan memisahkan orang kalau terjadi misalnya gempa, hancur gitu. Nah, kalau dia sudah meninggal Pak, sudahlah meninggal. Simpen aja, kasih bendera hitam. Jangan diapa-apain, jangan ditolong dan siapa-apa. Udah diemin aja, udah meninggal Pak. Ya, urusinnya apa? Yang merah nih. Yang merah ini masih ada harapan, meskipun ngap-ngapan itu masih ada harapan. Itu yang harus ditolong. Jangan sampai menolong yang hitam. Merah, kuning masih bisa menunggu pengobatan, yang hijau ringan. Ini triasenya, jangan kebalik-balik ya Pak ya. Jadi itu yang penting bagi Bapak dan Ibu kalau misalnya nanti melakukan pertolongan pertama. Ya, lanjut. Ini yang ditunggu-tunggu rekomendasinya. Kerjasama lintas agama dan organisasi kemanusiaan, ya Pak Kris ya. Itu sudah kita lakukan. Kerjasama lintas sektor, pelatihan dan peningkatan kapasitas seperti sekarang, pembuatan simulasi rutin, alokasi anggaran untuk infrastruktur rumah ibadah, kesadaran publik dan sosialisasi, dan penguatan jaringan rumah ibadah. Itu rekomendasinya. Lanjut, terakhir. Nah ini kata Gus Dur, tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Budi yang setelah memaparkan.
Sekali lagi kita aplaus dulu buat narasumber. Mungkin di sesi diskusi atau tanya jawab kita bagi sesi dulu ya, dari kiri, menurut kiri kita, di tengah dan kanan. Apa yang tengah dulu ya, mungkin yang ini ya. Baik. Yang tadi mana? Cek. Bapak dulu ini. Iya, terima kasih. Nama saya, ini cukup udah letih juga ini ya. Maklum, dari tadi pagi jam 7 sudah di sini, sekarang jam 9 ini. Maklum kalau sudah usia lanjut usia ini beginilah. Saya tadi merenungkan judul yang tertulis di depan kita. Mari kita coba dulu ya. Pendidikan dan pelatihan fasilitator. Siapa sih fasilitator itu? Berarti kita ya? Ya kan? Berarti kita ya? Artinya kalau kita fasilitator berarti buat kita gitu ya. Sekarang bagaimana kalau terjadi di gereja kita gempa? Berarti kita dong yang lebih awal menyelamatkan orang atau kita menyelamatkan diri? Kan gitu ya? Ya kan ya? Ya ya. Apakah kita duluan menyelamatkan diri atau kita yang menyelamatkan? Padahal sebetulnya tujuannya adalah pendidikan dan pelatihan fasilitator rumah ibadah, tangguh. Berarti kitanya yang tangguh kan gitu ya Pak ya. Tadi narasumber itu hanya sekedar pengetahuan buat kita. Jadi mungkin lebih banyak pelatihannya Pak daripada mungkin informasi-informasi. Saya agak takut tadi kalau saya di gereja, saya belum tahu apa-apa. Mungkin lebih cenderung itunya Pak. Pelatihannya kepada kami-kami yang akan siap nanti, walaupun bukan di gereja, di tetangga, di rumah. Betul. Kan gitu ya. Karena kami punya sertifikat nanti. Nah, sertifikat kalau ternyata tidak mampu, sertifikatnya, Betul. Pulangkan saja kan gitu ya. Hanya itu aja Pak, mungkin lebih cenderung kepada pelatihannya aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi dengan Bapak siapa? Pak Darmawan ya. Pak Budi mau dijawab langsung atau langsung jawab aja ya supaya Baik. dia. Biar nggak lupa ya Pak, sama Pak saya juga udah tua Pak, jadi sering lupa. Baik, fasilitator itu memang dibentuknya memang tujuannya untuk nanti bisa menstimulus, Pak. Menstimulus pada teman-teman di gereja Bapak. Jadi kalau Bapak sudah tahu, nanti sudah simulasi dan sebagainya, Bapak orang terakhir yang keluar dari gereja. Nah. Karena Bapak udah tahu. Ya itu. Nah, Floor Captain. Besok Pak kita pelatihan itunya ya Pak ya. Jadi besok ada latihan kesiapsiagaannya, bagaimana menentukan risiko yang ada di gereja Bapak. Dari mulai kita menyusun peta, sampai nanti kepada kita akan melanjutkan kepada evakuasi mandiri, dan terakhir EP3K dulu. Jadi basic life support Pak. Basic life support, besok ada pelatihan basic life support ya Pak ya. Jadi Bapak, kalau misalnya di gereja nanti ada yang tiba-tiba sesak, serangan jantung dan sebagainya, bagaimana menyelamatkannya besok. Ya. PCR dan sebagainya apa. Semua. Nanti terus ada latihan kesiapsiagaan, latihan evakuasi mandiri yang tadi saya sampaikan, bagaimana cara ini, dan terakhir adalah bagaimana menyelamatkan menyelamatkan sambil pemadaman api, ya. Besok aparnya banyak Pak, jadi nanti Bapak harus lakukan, baik Ibu dan Bapak ya harus melakukan ya Pak ya, bagaimana menyemprotkan apar dan bagaimana matikan api dengan cara manual. Pakai karung, pakai fire blanket, pakai apa nanti itu. Ya, besok kita lakukan. Betul Pak. Biar Bapak bisa, oh benar. Siap Pak. Betul. Harus mampu Pak. Ya. Ya Pak, ya Pak Darmawan. Betul. Oh terakhir gini Pak, ini sebelum saya lupa, mohon maaf. Karena saya juga besok akan memberikan sertifikat ya Pak ya. Nah, namanya banyak yang namanya cuma sedikit, nggak tahu betul nggak tahu nggak. Banyak yang tidak pakai gelar, nggak apa-apa ya. Misalnya Bapak tidak mau pakai gelar nggak apa-apa.
Tapi namanya misalnya cuman Rudi gitu. Betul atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya Bapak yang belum melengkapi nama, silakan melengkapi namanya ke panitia. Karena dari list yang ada di Google Form ya Google Form, itu banyak namanya yang tidak lengkap. Jadi nanti sama panitia ya Pak ya, berhubungan ya Pak Kris ya. Jadi supaya besok begitu Bapak pulang sudah menerima sertifikat, nanti akan kirimkan melalui Google Drive online. Jadi Bapak tinggal nanti ngeprint di tempat Bapak masing-masing. Terima kasih. Baik. Dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita sebelah sayap kiri kita ya. Ada Bapak di depan. Mohon maaf di depan ini Pak. Yang Pak. Sebutkan untuk nama dari daerah mana juga. Terima kasih Pak, nama saya John Ringkas Maha dari GBKP Bandung Timur. Bandung Pak. Pak Budi, ada dua yang saya mau tanyakan. Yang pertama tadi pemetaan daerah yang rawan bencana. Itu bisa kita dapat kopinya nggak Pak? Terus yang kedua, materi yang Bapak sampaikan yang terakhir itu juga mempunyai soft copy nggak Pak untuk kita peroleh? Itu aja Pak, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak John. Mangga silakan Bapak. Pemetaan daerah rawan bencana Pak untuk Kota Bandung sebetulnya sudah dipetakan itu adanya di, kalau di Bandung memang di Bandung itu salah satu kota yang belum ada BPBD Pak. Jadi masih bergabung di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana di Kota Bandung. Mungkin tahun ini sudah ada BPBD ya, tahun ini mungkin mudah-mudahan ya Pak ya, dengan wali kota yang baru. Itu sebetulnya gini Pak, jadi kajian resiko bencana itu ada dua. Kalau skalanya skala yang besar 250.000, Bapak bisa minta ke kami dan kita pasti akan memberikan. Itu bebas, Bapak mau pakai yang file SHP-nya, Bapak biasa mengotak-ngatik dan sebagainya. Tapi itu skalanya 250.000. Kalau Bapak ingin lebih detail, skala 50.000 itu adanya di Kota Bandung, Mbak. Sementara ini di Kota Bandung masih tergabung di Bapelitbangda. Bapelitbangda itu Bapeda Kota Bandung. Itu kawasan rawan bencana, pemetaannya daerah rawan bencana. Bapak kalau mau, Bapak di mana gitu ya, lokasi Bapak pasti bisa, masih akan ada. Yang kedua, file ini sudah ada di laptopnya panitia sebetulnya Pak. Jadi Bapak nanti bisa minta dan mungkin Nggi, nanti bisa dibikin ininya ya, link Google Drive-nya ya, atau misalnya ininya apanya, dibikin ininya apa? Ininya apa? Scan apa? Barcode-nya. Nanti dibikinin barcode ya Pak, nanti Bapak foto di barcode. Itu ada file semua yang dari pagi sampai sekarang itu ada semuanya. Terima kasih Pak. Cukup ya Pak John ya. Baik, selanjutnya di sayap kanan, kita kanan aja dulu ya dari saya. Ada nggak untuk pertanyaan? Pas. Sudah pas semuanya? Satu lagi, balik satu lagi. Mohon maaf Pak. Iya, pertanyaan terakhir ya sebelum laga terakhir ini. Terima kasih, saya dari PGIS Kabupaten Sukabumi dari Pelabuhan Ratu. Tadi Bapak Wahyu singgung Pelabuhan Ratu ya. Jadi terima kasih, saya Pendeta Beri tadi. Pak Wahyu tadi memaparkan dua hal yang serius tadi yang saya lihat, saya tatap wajahnya seperti pawang. Itu tentang megatrust dan itu tadi. Yang membuat saya juga agak tapi itu membuat kita lebih serius dan siaga, ya. Lebih serius dan siaga artinya kita lebih serius, tapi menjadi pertanyaan bagi saya adalah menyangkut gereja, karena kita gereja, rumah ibadah. Gereja itu yang menjadi sering termasuk di daerah kami sana adalah ketika ada bencana itu kan baru dihitung, karena sebelumnya gereja sering dianakterikan dan didiskriminasikan banyak itu Bapak Ibu. Dan harapan saya masukan dari Pak Wahyu sendiri, Pak Budi, Budiman Wahyu, nggak salah Bapak juga saya. Masukan Bapak tentang hal itu untuk mensiasati hal seperti itu, karena kadang-kadang kalau baru bencana baru ketahuan bahwa dia gereja gitu loh.
Nah selama ini atau mungkin sama sekali juga dalam kondisi bencana pun dia nggak diperhitungkan. Bagaimana kita mau siaga? Itu maksudnya tapi kami bersyukur, kita apresiasi dari PGI juga, kami PGIS juga, saya pengurus untuk hari ini kita bersyukur bahwa ada semacam keterbukaan yang lebih baik. Komunikasi yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaan saya di kabupaten atau di kecamatan atau di kelurahan lintas sektoral yang bisa langsung kita hubungi, katakanlah dari saya sebagai pimpinan gereja tadi atau pengurus gereja yang bisa tanggap langsung hotline-nya seperti 911-nya, yang bisa langsung kami datang dengan terbuka seperti yang dibilang orang tua tadi, sekalipun kami belum fasilitator contohnya. Kalau ini nanti kan ada sertifikat bisa kita artinya. Tetapi kalau sebelum itu katakanlah gereja-gereja yang tersebar di seluruh Jawa Barat, kemana mereka mengadu gitu, mungkin itu Pak. Terima kasih. Siap Pak, terima kasih Pak masukannya. Sebetulnya dalam penanggulangan bencana itu ada dua Pak. Satu memang non diskriminatif, sebetulnya tidak ada Pak. Diskriminatif itu tidak ada sebetulnya. Jadi kami pasti akan kesatu menolong, kami juga akan menghitung dan sebagainya Pak ya. Jadi cuma memang kadang-kadang apakah ada laporan, tidak ada. Nah itu yang jadi masalah Pak. Nah kalau misalnya nanti mulai sekarang Pak, mulai sekarang nih ya Pak ya, karena kita sudah melakukan pelatihan ini mahal-mahal gitu ya. Mulai sekarang kalau ada kejadian bencana tolong laporkan Pak. Laporkannya ke BPBD kabupaten setempat. Karena di 27 kabupaten itu BPBD-nya sudah terbentuk, kecuali kota Bandung dan kota Depok. Nah, itu belum, masih ada di penanggulangan kebakaran, ya. Nah, jadi Bapak hubungi BPBD kabupaten. Dari Kabupaten Sukabumi mah Pak, tiap hari ada gempa ya Pak ya. Pasti goyang terus pasti. Nah, begitu. Bangunan itu Pak, bangunan itu sekalinya digoyang kuat. Tapi kalau terus-terusan digoyang pasti rusak. Jadi memang itu harus betul-betul kita perkuat ya. Nah kalau ada apa-apa Pak, retak-retak dikit karena gempa dan sebagainya, laporin Pak. Tapi akibat gempa ya Pak, jangan sampai karena umurnya sudah tua terus hancur gitu, dilaporin gitu. Ini harusnya akibat gempa lah. Dan nanti itu akan ada penghitungan. Nah penghitungan itu biasanya ada di bidang, bukan di bidang kami, di bidang Rehab Rekon, bidangnya Pak Soni nih. Pak Soni ini di bidang pasca bencana nih. Dia yang menghitung, yang ngasih duit nih Pak. Kalau pasca bencana itu dia. Yang menghitung, yang mengerjakan ini dia ngasih duitnya itu dia. Kalau saya di bidang ya gini Pak, gue cuap-cuap gini. Bidang nyingsieunan Pak. Jadi mohon maaf tadi yang saya sampaikan tidak untuk menakut-nakuti ya Pak ya. Tapi memang kenyataannya itu berdasarkan wali data dari BMKG dan PPMBG itu yang akan terjadi. Besok saya juga akan melakukan audiensi dengan sekolah SMP se-Bandung dan guru-guru dan Diknas Kota Bandung untuk bencana geologi di Museum Geologi. Jadi mungkin saya tidak di awal pagi tidak ikut di sini karena harus memberikan paparan sosialisasi di itu untuk SMP. Jadi untuk sekolah-sekolah, Pak. Nah, sekali lagi Pak, Bapak Ibu yang juga punya sekolah. Itu sangat diperhatikan ya, Bu ya. Yang lingkungan gerejanya dekat ada sekolahnya. Itu kan ada ya, Pak ya. Atau sekolah yang ada gerejanya. Bolak-balik lah ya. Atau sekolah rumah sakit yang ada gerejanya, atau misalnya ini yang memang ini menjadi tanggung jawab Bapak, itu juga harus diperhatikan Pak. 8 jam anak kita dititipkan di sekolah. Kalau Bapak misalnya sekarang taruh anak Bapak misalnya dititipkan di mana? Misalnya di sekolah apa? Nah itu sekolah itu tanya sudah melakukan simulasi enggak gitu. Jangan sampai gurunya lari duluan ya. Nah itu, jadi Bapak menitipkan di anak sekolah di tempat itu, sudah melakukan itu, nah Bapak mulai dari sekarang tanya Pak. Nah tadi kalau misalnya ini, saya yang sosialisasi gitu. Ya Pak ya, Bapak yang sosialisasi di sekolah itu, oke? Baik, itu mungkin ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih, udah cukup ya Pak ya?
Baik, sekali lagi aplaus. Terima kasih untuk semuanya. Sedikit ada catatan saya akan bacakan. Izin untuk membacakan. Tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan. Setuju ya Pak ya? Serta mengajak kita semua untuk berperan aktif dalam memperkuat peran rumah ibadah sebagai tempat yang tidak hanya menjadi pusat kegiatan spiritual, tetapi juga sebagai tempat perlindungan dan bantuan saat terjadi bencana. Berbagai pemaparan mengenai cara-cara membangun dan mengelola rumah ibadah yang siap dan tangguh dalam menghadapi bencana, serta pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai lembaga untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan siap menghadapi risiko bencana. Kita semua dapat lebih memahami bagaimana rumah ibadah dapat berperan penting dalam kesiapsiagaan bencana, serta bagaimana kita bersama-sama bekerja untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Mungkin dari paparan tadi tidak mengangkut-angkuti kata Pak Budi, tetapi kita harus bisa. Yang pertama adalah kita tahu potensi bencana yang di wilayah kita. Yang kedua, kesiapsiagaan mandiri, yaitu kesiapsiagaan mandiri golden time itu berapa persen untuk kita terutama. Yang ketiga, manajemen kebencanaan. Yang keempat, kita harus tahu di tempat peribadatan kita kelompok rentan. Baik itu difabel, mohon maaf, ibu-ibu hamil, atau orang tua yang memang itu kelompok rentan. Yang keempatnya, tim siaga bencana yang memang tadi kita bangun, siapa berbuat apa di situ. Terus lebih perhatikan lagi juga aplikasi yang tadi wali data, baik dari BMKG, Inaris yang kita pakai juga, PPMBG untuk informasi yang lainnya. Itu rangkuman dari semua dari pagi sampai sore ini. Terima kasih. Akhir kata, semoga acara ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Izin ditutup dengan pantun Bapak Ibu. Saya cakepnya dulu ya. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di perdesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Satu kali lagi, mohon maaf. Hari panas sawah membelah, hutan rimba tempat si rusa. Manfaat kalau ada salah, maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Terima kasih atas perhatian, selamat istirahat dan selamat malam. Kami kembalikan ke MC, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sony Senjaya SE selaku moderator pada sesi terakhir malam hari ini. Dan juga kepada Bapak Budi Budiman Wahyu STMT, kami mengucapkan banyak terima kasih setelah berkenan menjadi narasumber pada sesi terakhir pada hari ini. Dan kami mohon perkenan Bapak Budi untuk menerima kenang-kenangan dan tanda kasih dari PGIW Jawa Barat yang akan diberikan oleh Bapak Bendahara Umum PGIW Jawa Barat, Bapak Ingat Barus. Dipersilahkan. Baik. Mari Pak. Ya, silakan Pak. Iya. Terima kasih Bapak Budi Budiman Wahyu STMT. Yang diberikan oleh Bapak Bendahara Umum PGIW Jawa Barat, Bapak Ingat Barus. Iya Pak, amin. Baik, ya dalam paparan konsep ketangguhan rumah ibadah dan rencana aksi, kami mohon perkenan Bapak Budi untuk berfoto bersama dengan Bapak Ibu dari peserta pendidikan dan pelatihan hari ini. Zona tengah dulu Pak, zona tengah, baik. Salam tangguh, 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 luar biasa. 3 spot ya Pak.
Iya, terima kasih Bapak Budi Budiman Wahyu STMT dan Bapak Sony Senjaya SE.